Selamat pagi, kali ini kita akan membahas mengenai hukum waris. Saya berbicara tidak dengan kapasitas sebagai seorang pengacara, tapi orang yang berpengalaman. Karena gara-gara urusan waris, saya sudah berpengalaman digugat di pengadilan 2 kali, banding. Dan yang lebih seru lagi adalah gara-gara waris, saya sudah dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah, hasilnya adalah SP3. Itu yang puncaknya ya. Belum lagi rangkaian prosesnya yang seru ya, seperti debat dengan lembaga-lembaga. Terus juga dari pihak lawan juga saya seperti diteror lah. Kemudian juga ada dibentak pengacara dari pihak lawan. Mungkin karena itu ada teman saya yang bertanya ya mengenai waris. Saya coba bacakan ya. Ada seorang laki-laki pengusaha yang cukup punya harta meninggal. Istrinya ada 1 istri tua dan 2 istri muda. Semua dinikahi, tercatat resmi di KUA, berarti sah secara hukum negara Republik Indonesia. Harta yang ditinggalkan adalah 1. Perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan total aset sekian-sekian, 4 buah rumah senilai sekian-sekian, tanah lahan perkebunan senilai sekian-sekian. Kemudian kendaraan berupa mobil, motor, perhiasan. Nah, oke, tuh. Pertanyaannya adalah hukum apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan pewarisan ini? Ada teman yang bilang, sebelum ngurus waris, urus dulu hutang-hutangnya. Iya, benar. Tapi kan penyelesaian hutang kan juga pakai dana. Nah, ini kan dananya kan harus diurus itu. Berarti kan harus pewarisannya dulu yang diselesaikan. Nah, kembali lagi, hukum apa yang akan digunakan? Ya. Saya tidak akan masuk ke wilayah itu. Karena siapapun juga bisa cari di Google. Ya. Lengkap. Tapi saya akan membahas mengenai prosesnya dan ujungnya dalam menyelesaikan aset-aset warisan. Karena saya sudah pengalaman dan saya merasakan sendiri semua ribetnya. Saya di sini akan fokus adalah pengurusan ke lembaga-lembaga. Kalau berkaitan dengan aset bergerak, yaitu uang, saham, asuransi, investasi reksadana, kita akan berurusan dengan lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, atau manajemen investasi. Kalau terkait dengan aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ya, atau apartemen, atau seperti yang tadi perkebunan, kita akan berurusan dengan seperti BPN. Kalau apartemen misalnya dengan pihak pengelola gedung. Atau sekarang yang tren adalah kepemilikan lahan untuk kuburan ya, di tempat-tempat yang khusus ya, yang di luar kota itu loh yang bagus. Kita akan berurusan dengan pihak developer. Itu dulu yang harus kita proses ya. Makanya kenapa harus warisan dulu yang diurus gitu. Supaya aset-aset ini bisa digunakan untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut, termasuk juga dengan kaitannya dengan perusahaan ya. Kecuali perusahaan besar yang sudah
dihandle oleh bagian legal, dan juga aset-aset perusahaan memang sudah atas nama perusahaan, ya, itu kita nggak bicara. Ini kita bicara adalah yang majority, ya. Kalau di distribusi normal itu ada di 90% di tengah. Kebanyakan aset-aset itu masih atas nama almarhum. Nah, ini kan harus diselesaikan dulu untuk bisa menyelesaikan hutang. Gimana bisa menyelesaikan hutang kalau semua aset-asetnya atas nama pribadi dan lembaga-lembaga punya kewajiban, ya, terhadap orang yang meninggal itu langsung diblokir, tidak bisa dilakukan transaksi. Kalau misalnya orang yang meninggal, ya, apa kewajiban bank? Dia harus memblokir tabungannya atau tabungan giro deposito, juga ATM-nya, kartu kreditnya. Dari mana bank tahu? Ya, bank sekarang kan sangat KYC terhadap nasabahnya, tahu nomor teleponnya, informasi banyak lah, ya. Jadi yang harus diurus lebih dulu adalah warisannya. Ada satu hal yang saya perlu garis bawahi mengenai proses pengurusan begini, ya. Pengurusan dari proses waris ini dalam hal tadi pertanyaan teman saya, ada istri pertama, istri kedua, ketiga. Ini saran saya dengan maksud untuk praktis, ya. Serahkan ini semuanya ke istri yang pertama, ya. Kenapa? Begini, ya. Ketika akan melakukan proses pengurusan, itu akan diminta dokumen yang sekian banyak, dari mulai KTP, kartu keluarga, apalagi seperti paspor, ya, dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, yang meninggal KTP-nya ini alamatnya ada di mana? Yang saya ketahui biasanya kan dia akan beralamat di keluarga yang pertama. Nah, semua dokumen, ya, yang terkait dengan si yang meninggal itu harus berada posisinya, ya, fisiknya itu harus ada di alamat sesuai KTP. Jangan misalnya, ya, ini contoh, yang meninggal ini dokumen-dokumennya semuanya di KTP, di kartu keluarga, di dokumen, misalnya di dokumen perusahaan, terkait perusahaan, kan di akte itu kan megang saham, itu kan pasti ada yang beralamat di sini. Itu semua dokumen harus berada di alamat yang sesuai dokumen. Kalau misalnya dia beralamatnya di alamat A, tapi ternyata keberadaan fisik dokumennya ada di B, itu berarti bisa berpotensi untuk dipermasalahkan. Kenapa ada dokumen A beralamati di alamat B? Nah, itu yang dalam hal ini memang perlu untuk mengetahui, ya, detail dari proses administrasi, tertib administrasi negara. Untuk menjawab hukum apa yang akan digunakan untuk mengurus warisan, ya, ini saya sharing pengalaman saya, ya. Di sini saya bacakan, ya. Ini ada peraturan dari sebuah lembaga keuangan formal. Kita tidak bisa kasih lihat. Sini dokumennya, ya. Kita baca, ya. Harta peninggalan atau warisan. Prinsip-prinsip pencairan harta peninggalan atau warisan. A. B. Meyakini kebenaran data tentang adanya peristiwa kematian pewaris dan kebenaran ahli waris. C. Guna meminimalisir resiko dalam pencairan harta peninggalan, maka pencairan hanya dapat diberikan kepada ahli waris berdasarkan undang-undang.
Dalam hal terdapat pihak lain yang menyatakan sebagai ahli waris berdasarkan wasiat, maka ahli waris yang disebut dalam akta wasiat diminta untuk menghubungi ahli waris berdasarkan undang-undang. D. Hukum yang berlaku terhadap harta peninggalan sesuai dengan hukum nasional pewaris. Pencairan harta peninggalan dilakukan kepada seluruh ahli waris yang sah. Ini buku pintarnya lembaga keuangan ya. Coba apa yang bisa kita tangkap dari yang tadi saya bacakan ya. Lembaga di Indonesia itu pakai hukum perdata. Seperti dia bilang ya, saya bacakan lagi. Meyakini kebenaran data tentang adanya peristiwa kematian pewaris. Ini kan dikeluarkannya adalah kayak surat kematian itu dikeluarkannya oleh kelurahan. Terus ada kalimat ahli waris berdasarkan undang-undang. Undang-undang apa itu? Undang-undang perdata. Ahli waris berdasarkan undang-undang atau ab in testato itu adalah hukum perdata. Di hukum perdata yang disebut ahli waris terdiri dari 4 golongan. Bisa dilihat di pasal 832 ada 4 golongan. Golongan pertama itu adalah pasangannya dan anak-anaknya. Kemudian golongan kedua itu kalau nggak salah menyamping seperti kakak adik. Golongan ketiga paman atau bibi dari ayah. Itu nanti bisa lebih detail lagi. Jadi di sini jelas bahwa lembaga-lembaga itu mengacu kepada hukum perdata. Nah, di sini saya bisa paham apa latar belakangnya. Gini, ya. Ini bukan berdasarkan hukum ya. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau yang namanya lembaga-lembaga itu mereka punya bagian hukum, punya bagian legal. Dan kalau kita jadi mereka, kita jadi pimpinan, kita menjadi pihak-pihak bagian legal yang ada di dalam lembaga itu, mereka wajib menerapkan yang namanya manajemen resiko. Dalam hal hukum itu apa? Yaitu mencegah, ya, mengantisipasi kemungkinan terburuk yang paling jauh, yaitu apa? Adanya gugatan. Dan gugatan itu ya harus ditarik sampai yang sesulit, yang paling panjang. Yaitu sampai apa? Sampai kasasi dan PK. Ya, harus resiko yang paling jauh. Yang bisa mengamankan ini apa? Kalau mereka menggunakan hukum perdata. Itu jelasnya. Ini sama kejadiannya seperti kalau kita ke perusahaan sekuritas, ya, ke BPN, ke asuransi, itu. Mereka semua menganut prinsip yang sama, yaitu apa? Harus manajemen resiko. Bahwa kalau sampai terjadi gugatan itu sampai ke tahap yang lebih tinggi, mereka jangan sampai ada bolong dari segi hukum. Kalau sekarang disebutkan begini, misalnya, oke lah, oh ini ada kesepakatan ini antara ahli waris, ada kesepakatan nih cara pembagian warisnya seperti ini, terus mereka bikin dokumennya ya, atau bahkan sampai di notarialkan. Kesepakatan itu juga dibawa ke lembaga itu belum tentu dipakai. Karena apa? Bagian legal ini akan kembali melakukan analisa, akan mengurai apakah yang disepakati ini sesuai dengan aturan di hukum perdata. Kenapa? Kalau nggak sesuai, itu berpotensi di kemudian hari ya digugat, dibawa pengadilan, dan putusan majelis hakim pasti akan sesuai hukum perdata.
Sementara kalau sebelumnya sudah dieksekusi sesuai dengan kesepakatan dan ternyata tidak cocok dengan perdata, berarti ini salah. Nah, itu alasannya. Kenapa lembaga-lembaga di Indonesia, ya, dalam hal kita mengurus warisan, mereka menggunakan hukum perdata karena untuk meminimalisir, ya, resiko atau manajemen resiko terhadap potensi adanya gugatan di kemudian hari sampai dengan tingkat yang tinggi, gitu ya. Nah, jadi apa sarannya? Kalau saran dari saya adalah segera diurus, ya, proses pewarisannya dengan cara meminta penetapan pengadilan terhadap ahli waris, ya, dan juga aset-asetnya. Oh, berarti ke pengadilan? Enggak, itu kita pengadilan bukan dalam rangka berperkara, tapi dalam rangka untuk meminta penetapan pengadilan. Gimana caranya? Ribet enggak? Enggak. Itu setahu saya, ya, kalau yang saya pernah lihat itu sidangnya juga enggak lama. Dan itu bisa meminta bantuan dari jasa penasihat hukum. Kan ada penasihat hukum yang terms and conditionnya cukup fair, biaya juga terjangkau. Jadi biarkan mereka yang ngurus, mereka yang akan mengurai seperti apa pembagian waris dalam hal, ya, apalagi di sini para pihak ahli warisnya sudah bercabang, ya, berakar bercabang ke bawah seperti itu.